Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jawab salamnya belum mencerminkan pejuang-pejuang yang tangguh. Jadi kalau jawab salam itu kita minta doa kepada Allah, minta keselamatan, minta kemudahan supaya nanti apapun usaha kita, ujian kita dimudahkan oleh Allah. Jadi jawabnya wali muridnya harus lantang tegas. Jadi pasang muka yang paling tegas, matanya fokus ke depan, tegap badannya semuanya. Nah, masya Allah, ya, luar biasa. Akan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru ya pendidikan murid-murid yang hebat dari SD Kramat Jati, Bapak. Satu. Kakak bantu dulu kalau tidak pernah cakep ya, oke? Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Itulah kepulauan Nusantara. Yang duduk di sini karena doakan dimudahkan belajarnya, dimudahkan ujiannya. Amin. Apa cakep nih jawabnya nih? Orang tuanya dimudahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan nanti lulus nilainya terbaik semuanya. Masuk surga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Luar biasa. Hari ini ibu-ibu ya, bapak-bapak, hari ini kita duduk berkumpul di masjid di musola SDN Kramat Jati 21. Tahun depan kita duduk bersama, kumpul bersama di Mekah waktu itu. Biasa, hebat semuanya ya. Nah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kramat Jati 01 Jakarta, yang kakak hormati ibu-ibu, ada bapaknya juga ya, ada ya. Alhamdulillah luar biasa yang belakang angkat tangan ya. Wali murid SD Kramat Jati 21 dan siswa-siswa semuanya. Luar biasa, kakak sudah beberapa kali datang ke SD Negeri Kramat Jati 21. Ternyata yang perempuannya, baik itu gurunya, muridnya, wali muridnya, cantiknya nggak berkurang. Masya Allah ya. Yang hadir banyak yang cantik, yang laki-lakinya banyak yang hadir di sini ya. Alhamdulillah. Oke, adik-adik semua, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang kita harus kenal. Izin memperkenalkan. Ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Cakep luar biasa. Kok tahu sih? Betul Pak ya. Nama kakak Muhammad Darul Kamal, Bapak semua. Saya lahir di Bogor, besar di Bandung dan di Bogor. Saya berkuliah di Solo S1 dan di Bogor, dan S2 saya di Jakarta. Dan alhamdulillah saya berkegiatan di Jakarta. Insya Allah ketemu dengan adik-adik dari mulai SD, SMP, SMA yang hebat semuanya ya. Oke ya. Oke, ada di semua, ada istilah dari Latin mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi Bapak Ibu semua, ilmu yang diberikan oleh guru-guru yang hebat, materi apapun, kalau anak kita nggak sehat, jiwanya nggak kuat, sulit untuk menerima materi. Makanya salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Coba saya tes dulu Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Boleh angkat tangan-tangannya seperti ini. Ibu boleh ikut dulu angkat tangan kanan. Sip. Ya, angkat tangan kanannya. Ya. Ya. Sekarang kakak mau minta semuanya satukan jempol dan kelingking. Masih ada yang lihat mana ya jempol saya dengan kelingking? Takutnya ketukar sama jempol teman sebelahnya. Oke. Ada ya Bu? Yang terkisah berapa jari? 3 jari aja. Jelas ya. Yang tersisa berapa jari? 3. Sekarang yang tersisa
kakak minta semuanya disatukan, dirapatkan. Seret. Nah, yang tak rapat ketahuan lagi penyakit asam urat tuh ya. Oke, yuk udah sambil ya, sambil nanti ya di estafet minumnya. Oke, praktekkan dulu semuanya. Udah bu, rapatin bu, 1, 2, 3, seret. Sekarang kakak meminta semuanya diputar-putar, yuk. Putar, stop. Putar, stop. Lagi, stop. Udah diputar dulu ya. Yuk, putar, stop lagi. Putar. Lebih cepat lagi. Terus lebih cepat. Kurangi bu, lebih lambat bu. Lebih cepat lagi. Oke, tahan, tarik nafas. Pukul dagunya. Dagunya. Yang dipukul dagu atau dahinya ibu? Kenapa di atas semua? Bapak juga yang belakang dengan penuh percaya diri ini mas. Lagi siap ya Bapak Ibu semua, adik-adik semua, perhatikan Kak Kamal, ada berapa ya jari yang Kak Kamal tunjukkan, sebut ada berapa jumlahnya, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 3, 1. Oke, 50% hanya yang bisa menjawab ini. Siapa yang lebih cepat lagi? Dua angka, siap. Yang hanya bisa menjawab siap ya. 3 angka. Hanya 10% yang mampu terakhir. Oke, di jumlah. Oke, oke ya. Ini yang belakang wali murid pasti ya. Oke, siap. Ada 10% yang bisa dijumlah. Oke, siap ya. Kalau konsentrasinya seperti ini, insya Allah soal sesulit apapun bu, ya soal yang hot kayak gimana pun anaknya konsentrasi insya Allah mudah semua. Oke, ya. Sekarang kakak Kamal bilang apa kabar hari ini? Jawabnya biasa jawabnya. Kalau kakak bilang apa kabar hari ini? Jawabnya seperti ini ya. Pikiranku, ya bilang yuk, pikiranku, perasaanku, tubuhku, fresh. Bisa ya? Loh. Ini ibu juga yang belakang supaya nanti pulang ke rumah fresh. Ya, oke. Jadi yang pertama bu, pikiranku, perasaanku, tubuhku. Oke, siap lagi yuk. Oke. Apa kabar hari ini? Pikiranku, perasaanku, tubuhku. Oke, luar biasa. Kalau makan sabu, tepuk fokus. Trek, melihat. Trek, mendengar. Mengingat. Fokus. Lagi ya, coba ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus Anda ya. Ibu juga yang belakang. Jadi nanti kalau misalkan di rumah lagi belajar masak seperti itu dulu. Dak-daknya nggak sih dia? Oke, lagi ya. Oke, dari depan. Apa kabar hari ini? Tepuk fokus. Melihat, mendengar,
dulu buat kita semua. Bu, kita doakan Bu, anak-anak ini yang laki-laki yang ikhwan, ya luar biasa. Hari ini mereka belajar di SD Kramat Jati 01. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, mereka menjadi sosok-sosok yang akan merubah bangsa ini menjadi yang lebih baik. Ini yang pakai kopiah-kopiah, insya Allah nanti duduknya ya, di tempat-tempat yang dibanggakan, yang dihormati oleh umat masyarakat. Ini jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang ini pakai kopiah jadi Menteri Agama Republik Indonesia. Yang sebelah sana menjadi kepala kantor urusan agama. Luar biasa. Yang lainnya dia, yang luar biasa yang lainnya. Ini yang belakang yang luar biasa, ini dengan tegas ya. Kita doakan 30 tahun kemudian beliau menjadi Jenderal TNI. Luar biasa dengan gayanya tegas segala macam. 30 tahun kemudian lewat sini sudah bintangnya 2. Panglima daerah militer Jayakarta ketemu yang terhormat Pak Hadi kan? Pak Hadi nggak kenal siapa? Ya Pak, langsung bilang, Assalamualaikum Pak Hadi. Saya adalah murid yang dulu Bapak didik karakter STK. Ini hasilnya Pak, bintangnya 2 Pak. Nanti ada lagi dari anak-anak kita yang ada di sini, insya Allah mereka 30 tahun ke depan mereka menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Bahkan nanti lebih tinggi lagi bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang perempuannya yang tidak kalah hebat, yang cantik-cantik, yang soleha-soleha, yang nanti insya Allah jadi penyejuk ya di keluarga, yang menjadi pelipur lara bagi keluarganya, insya Allah menjadi orang-orang perempuan-perempuan yang tidak hanya soleh tapi berdedikasi, berpendidikan tinggi. Karena nanti pada akhirnya laki-laki yang baik akan dipasangkan pada perempuan yang pintar sama yang cerdas sama yang ya, kita lanjut dulu. Nah, karena pada dasarnya hanya ilmu yang menjadikan seseorang mulia dan terhormat. Siapa yang di sini ingin punya cita-cita nanti kuliahnya ke luar negeri? Oh, ada yang luar negeri? Di Universitas Madinah, di Sekolah Madinah, luar biasa. Di Oxford, di Harvard. Angkat tangan lebih tinggi lagi. Nah, ibu boleh, gak apa-apa, masih bisa. Gak ada waktu berhenti untuk belajar, betul? Ya, tolong. Ya. Siapa yang nanti punya cita-citanya menjadi seorang dokter, menjadi seorang prajurit tentara, jadi polisi, jadi ustaz, semuanya satu jalan yang praktik agama, semuanya satu jalan yaitu lewat pendidikan. Dari SD Kramat Jati 01 nanti pindah ke SMP, nanti ke SMA, ataupun nanti ke pondok pesantren yang luar biasa, nanti kuliah insya Allah tercapai. Satu-satunya jalan hanya melalui pendidikan. Saya punya senior masih hidup ada di Jakarta. Dulu beliau merantau dari Jawa datang ke Jakarta, itu hanya menjadi, mohon maaf Bapak Ibu semua, office boy, petugas kebersihan. Tapi terus belajar lagi, belajar di akhir kuliah, terus mengasah ilmunya sampai hari ini beliau sudah 8 tahun menjadi kepala sekolah SMK Hang Tuah Jakarta. Namanya Pak Abah. Karena ini, saya punya rekan tetangga di dekat rumah saya, beliau dulu anak yatim, tidak mampu sekolah sampai tinggi, sampai SMA saja, akhirnya memutuskan untuk kerja. Ketika kerja di sebuah PT gas, Bapak Ibu semua, gas 12 kilo, gas 5 kilo. Kerjaannya ngantar gas, agen-agen jadi agen, masuk warung antar lagi ya, ngampas. Kalau di Bogor istilahnya ngampas, nganterin gas, ada yang pesen nganterin gas lagi, dia kumpulkan uang, bayar. Waktu itu masih 100.000 pendaftaran di Universitas Indonesia di Bogor. Akhirnya lama-lama berubah, tidak menjadi kuli gas lagi. Akhirnya dari semua orang tersebut karena kuliah adalah menjadi seorang guru honorer, dan dia bersama dengan temannya mendirikan sebuah yayasan namanya SMP Global Mandiri di Bogor, dan sekarang beliau sudah menjadi kepala sekolahnya.
Jadi kalau kita mau cita-cita terbaik, satu-satu jalan itu stop. Siapa di sini yang absennya 1 bulan nggak ada, no? Nggak pernah sakit, nggak pernah apa, ada nggak? Ya, lanjut. Oke, adik-adik semua. Doa merupakan senjata. Doa merupakan obat yang paling mujarab. Makanya kalau keburukan merupakan penyakit, doa adalah obat. Apapun berdoa. Mau makan kita doa, mau minum doa, mau belajar doa. Yuk kita doa dulu ya. Ada di depan baca. Yuk kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Maka boleh minta bantu dibacakan artinya, boleh berdiri, boleh. Nah, bacain artinya aja di depan, di sini aja, boleh. Boleh berdiri. Apa ya? Dasar dulu. Kasih tepuk tangan dong. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Luar biasa. Doa dong. Oke, lanjut. Ya, nih. Ya. Bagaimana kalau kita setiap manusia itu harus berjuang? Ini di sebuah latar belakang padang pasir gunung, ada binatang ular. Nah, ada kadal ya. Itulah hidup adik-adik semua ya, selalu banyak ujiannya, pasti diberikan ujian. Tapi ingat, ujian yang diberikan pada kita itu yang terbaik. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuan kita. Ini siapa namanya? Aja. Ozil, masuk Ozil namanya. Ozil nggak mungkin diberikan ujiannya setara dengan saya, nggak mungkin. Karena di luar batas kemampuannya. Ini siapa namanya? Elis nggak mungkin diberikan ujian seperti ujian mamahnya, nggak mungkin. Ibu pun sama, nggak mungkin diberikan ujian setara dengan anak-anak, karena terlalu gampang. Semua ada porsinya. Tapi ingat ya,
ujian yang diberikan itu supaya menguji kita, mengangkat derajat kita menjadi lebih baik. Coba kemarin dari kelas 1 ujian akhir semester naik ke kelas 2. Dari kelas 2 ujian lagi kan akhir semester naik ke kelas 3. Berarti inti ujian supaya kita naik 2. Bukan untuk tinggal sampai ada yang belajar bersungguh-sungguh. Walaupun orang tua kita sedang kesulitan, walaupun kita sedang sakit, walaupun kita di sekolah itu ada masalah, tapi ingat semuanya ujian supaya kita bisa melewati dan mencapai cita-cita. Ya. Siapa yang mau jadi anak sukses? Saya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Yuk, lanjut. Maka kita sekarang coba tebak kata yang terbentuk dari gambar di depan. Wah, TN. Apa? Keren, luar biasa. Minta uang, betul. Tadi yang jawab siapa tuh? Lagi. Apa kurang kencang? Betul, tantangan seru. Lagi. Ayo, apa nih? Bu, bisa mana Bu? Apa? Ih, keren. Apa tuh jawabannya? Ini gambar apa yang atas? 1. S-nya dihapus jadi? Yang bawah gambar apa nih? Bendanya apa? W-nya diganti dengan S jadi? Yang di bawah hewan apa ini? M-nya diganti dengan? Jadinya? Jadi digabung aku sayang ayah. Coba akan bertanya sini. Ketika kita lahir, kita jadi bayi dulu kan, betul? Ada yang pernah merasakan jadi bayi? Semuanya merasa. Ya. Ini adik-adik semua, ya, kakak kasih tahu nih. Ketika bayi ada namanya belajar jalan, gitu. Mulai merangkak dulu, ya, terus nanti berjalan pelan-pelan dulu, ya, baru berlari. Itu bayi. Ya. Ada ya ketika waktu bayi, ya, keluar dari perut ibunya, ya, dari perut bundanya, gitu kan? Pas keluar langsung, oke mah, makasih aku mau sekolah dulu. Ya kan? Semuanya butuh proses. Disusuin dulu, dikasih makan dulu, baru sih. Nah mungkin langsung, ini misalkan tadi Ozil ya, baru lahir langsung, "Mak, aku mau ke pasar Ramadjati." Enggak mungkin. Ya, semuanya butuh proses. Begitu pun harus butuh proses. Makanya yakin belajarnya harus benar-benar. Coba kakak mau tes nih, belajarnya ya di SD Ramadjati ini. Kakak tes pertanyaan ya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. Nah, tanggal berapa Amal lahir? Besok. Ya. Oke. Siapa nama wakil presiden Indonesia pertama? Pertama. Ini siapa namanya? Nggak jadi. Boleh ya, kita berdiri. Ayo, ada yang berani nggak? Berdiri. Berdiri. Ada yang berani? Siapa nama? Kita dulu. Ini murid di zaman Pak SD nanti dulu ya. Boleh berdiri. Berdiri. Perkenalkan namanya siapa dari kelas berapa? 6C namanya? Husein. Luar biasa. Husein. Siapa nama wakil presiden Indonesia pertama? Muhammad Hatta. Betul? Betul. Nah ini hadiahnya Husein ya. Butuh proses Bu. Kalau kita mau usaha mau dapat tadi, kita prosesnya dulu. Dia jawab dengan kemampuan, yakin berani. Kalau nggak berani nggak bisa. Ya, semuanya butuh proses. Nih contohnya nih adik semua.
dia sampai merah mukanya bengok biru, tapi hasilnya dia juara. Makanya kan betul ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Itu walaupun sakit, walaupun capek, tapi kita tujuan sukses insya Allah. Oke, adik-adik semua, kita yel-yel dulu yuk, biar semangat supaya wah badannya, jiwanya, pikirannya semangat semua. Oke, boleh angkat jempolnya seperti ini. Seperti ini kita. Oke, jawab yel-yel dari Kak Kamal. Oke, jawab ya, semuanya harus kompak. Oke. Ibu juga boleh tutup ya, biar semangat juga nanti ya merawat anaknya jadi luar biasa. Oke, mana siswa yang hebat? Ini siswa yang hebat. Mana siswa berbakat? Ini siswa berbakat. Mana siswa ceria? Ini siswa ceria. Mana siswa juara? Ini siswa juara. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana? Ini. Luar biasa. Kurang apa nih? Sama kali ya, luar biasa. Lanjut. Oh, ini siswa-siswa yang hebat. Ya iyalah, siswa hebat. Oke, yuk. Coba tes dulu. Ini semuanya. Oh, ini siswa-siswa yang hebat. Ya iyalah, siswa hebat. Buktinya mana? Ini dia, ini dia, ini dia. Aku hebat. Oke. Buktinya mana? Ini dia, ini dia, ini dia. Aku hebat. Kalau tidak hebat, rugi habis. Kalau tidak berbakat, rugi habis. Tangannya. Kalau tidak juara, rugi habis. Kalau tidak ceria, rugi habis. Kita ulang ya, bareng-bareng hafalkan. Nanti kalau yang nggak ikut, nanti dibawa maju ke depan. Ya, yuk angkat jempolnya semuanya, harus lebih semangat. Getarkan ruangan dan lingkungan yang ada di sekitar sini. Yuk, oke, kasih semangat motivasinya yang kuat. Yuk, angkat tangan seperti ini. Mana siswa yang hebat? Ini siswa yang hebat. Mana siswa berbakat? Ini siswa berbakat. Mana siswa berakhlak? Ini siswa berakhlak. Mana siswa disiplin? Ini siswa disiplin. Mana siswa juara? Ini siswa juara. Mana siswa ceria? Ini siswa ceria. Mana siswa bahagia? Ini siswa bahagia. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana? Ini. Oh, ini siswa-siswa juara. Siswa juara. Buktinya mana? Ini dia, ini dia, ini dia. Kalau tidak juara, rugi. Kalau tidak ceria, rugi. Kalau tidak bahagia, rugi. Kalau tidak sukses, rugi. Tepuk tangan dulu buat saya. Ibu kan di belakang udah tahu nih gerakannya, ya. Jadi nanti kalau melihat anaknya kok lesu, gitu ya, kok nggak semangat langsung ibunya begini, ya. Mana anak yang hebat, supaya semangat. Kita lanjut. Nah. Prestasi itu dikejar, bukan diraih. Kalau kita mau juara, kalau kita mau dapat sesuatu yang terbaik buat diri kita, supaya membuat kita sukses, itu dikejar. Ada yang mau coba? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat siapa namanya ini? Siapa namanya? Fatah ya. Tubuh yang namanya kesuksesan diraih bukan itu. Bukan itu. Tadi ketika saya ada yang mencoba mau. Bahkan yang belakang mau doang. Hanya diri. Hanya angan-angan saja. Saya mau coba. Tapi gak banyak yang gerak. Bapaknya yang langsung melangkah. Itu kesesatan. Sekarang pertanyaan itu coklat makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Kita ini makhluk hidup atau benda mati? Kira-kira yang nyamperin itu yang mati atau yang hidup? Gak mungkin coklatnya nyamperin hidup. Tapi harus bertepuk sama dengan kesuksesan. Gak mungkin kesuksesan nyamperin anak-anak yang ada di sini. Tapi kita semua yang ya, luar biasa. Halo. Hai. Halo. Jawab yes or no. Sukses. Yes. Sukses. Yes. Dapat nilai terbaik. Yes. Lolos ujian. Yes. Keterima di SMP yang bagus. Yes. Bisa membahagiakan orang tua. Yes.
Bikin nangis orang tua? Membahagiakan guru? Dipanggil sama guru karena masalah? Oh yes, oh yes. Wah, ini bahagia. Luar biasa. Nanti siap-siap deh ya. Harus siap ya. Bisa membawa orang tua berangkat haji? Bisa membawa orang tua jalan-jalan? Terkena narkoba? Tawuran? Pacaran? Angkat tangan kanannya boleh. Pegang pundak teman di sebelah kanannya. Kita nasihatin ya teman kita nih. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, belajarnya yang rajin ya. Jangan males, jangan suka bolos, jangan gampang ngantuk, jangan suka lapar, jangan gampang baper, jangan marahan, jangan tawuran, jangan pacaran. Pacaran itu haram, dosa, masuk neraka. Waspadalah, waspadalah. Wahai rekanku, ingat ya nasihatku ini, nasihat yang baik, agar kamu jadi orang baik, sukses di masa depan. Wahai sahabatku, yang ketiga ya, yang pertama sukses itu ujian itu proses. Yang kedua, kalau kita mau mencapai sesuatu harus berusaha, harus dites, harus diuji. Yang ketiga dan ini yang paling penting, berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dia mau dilempar sama pasukan prajurit terbaik yang Namrud, salah satu raja yang paling hebat ya dari kafir, itu ketika mau dimasukkan ke bara api, itu nggak tahu kalau ternyata apinya itu bisa berubah menjadi dingin. Terasa tidak terasa panas, tidak terasa sifat harnya panasnya, tapi tiba-tiba terasa dingin karena doanya, karena doanya Nabi Musa ketika sudah paling buntu berlari dengan pasukannya Bani Israel sampai ujung, udah sampai ujung, di ujung tinggal laut merah, nggak ada yang tahu tiba-tiba itu air laut merah berubah semuanya sehingga dia bisa menangani. Jadi doa itu sengaja semua. Kalau tanpa doa semuanya sia-sia. Ya. Ini contohnya nih. Ini usaha. Ini ada ikan, ya. Jadi dalam sebuah jaring, kalau dia nggak berubah, kalau dia nggak berusaha, maka dia tetap di jaring tersebut akhirnya binasa. Tapi ketika dia berusaha keluar dari jaring tersebut, akhirnya bisa kembali ke alam. Perlu pengorban? Harus berkorban, rela berkorban. Apalagi demi keluarga, demi orang tua, demi nanti istri, anak, semuanya. Yang ketiga, ganti kebiasaannya. Nih, kita udah jangan lakukan, ganti kebiasaan dengan kebiasaan yang positif. Nih, boleh. Ini pertanyaannya, yang diajarin sama si pelatih ini itu siapa? Itu hewan ya.
Kira-kira hewan itu punya akal pikiran nggak? Tapi dilatih dengan baik, dilatih dengan yang positif, bisa jadi positif. Kemampuannya, tenaganya itu keluar kepada hal yang baik. Itu perilaku positif. Apalagi manusia. Coba kakak minta nih, duduknya yang rapi dulu, sikap sempurna. Manusia punya akal pikiran. Saya tahu yang disiplin. Rapihkan rambutnya yang berantakan. Kelihatan gantengnya nih. Yang perempuan juga boleh tuh diatur dulunya ya. Solehah-solehahnya. Karena manusia dikasih yang positif. Sebaliknya, kalau nggak didik dengan positif, kalau nggak didik dengan sekolah, akhirnya negatifnya seperti ini. Ya. Digaruk-garuk nih. Tuh. Nah, itu. Kalau anak-anak tuh nggak dididik di sekolah, nggak dididik di madrasah, di pesantren, di TPA, di tempat ngaji, jadinya mereka terbakar, urakan, pasti gaul nanti disuki di pasar, nanti gaulnya di beranda lagi. Anak-anak kita insya Allah ya dididik di sekolah, diajak pembiasaan senam, sholat duha, sholat jumat, sholat wajib, hasilnya positif. Ada bocah dari Iran nih, anak kecil disebutnya bocah ajaib. Lihat usahanya, lihat prosesnya dari situ. Kalau menjadi yang hebat, yang terbaik. Kali teknik jagungnya lihat lagi nih sampai 1000-an 2000 akhirnya dibahas sama Messi itu. Kira-kira kalau dia nggak berlatih sangat hebat, berlatih sangat keras, kira-kira bakal dinotis nggak kualitasnya sama Lionel Messi? Messi mendatangkan kemampuannya, betul? Lawannya Messi siapa yang dari Portugal? Selebrasinya gimana? Ronaldo sama terus berlatih. Semua Ronaldo ya. Oke, lanjut nih ya. Nah, catatnya ada di semua. Kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau jadi orang-orang yang hebat, ini salah satu kuncinya juga. Birrul wali, artinya apa? Berbakti kepada orang tua, ibu ayah, orang tua kita di sekolah. Hargai diri dari semuanya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. Yes. Right. The kindness. Here's my Superman. Daddy wants me to do well at school.
Gila, saya telah berbohong, dia telah berbohong. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Sayangkan sama orang tua. Mau lihat orang tua selalu bahagia. Kuncinya itu belah. Ada semua duduknya rapi. Jangan perempuan. Pandangannya fokus ke depan. Matanya fokus. Tegapkan badannya. Tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tahan. Buang pelan-pelan lagi. Tarik nafas lagi. Tahan. Buang pelan-pelan. Jadi semua. Sekarang akan minta tumpukan kepalanya. Kedua tangannya pegang di dadanya. Semuanya tunduk. Semuanya tunduk. Pejamkan matanya, merem semuanya. Merem semuanya. Laki-laki yang perempuan, ya, akhwat wal akhwat. Oke, bukan semuanya tundukkan. Nanti kalau yang belum akan pindahkan ke tempat ya, yang jauh dari ruangan ini, ya, tundukkan semuanya. Pejamkan matanya. Adik-adik semua, hari ini adik-adik semua ada di sekolah yang kurang lebih sudah 6 tahun. Adik-adik selalu datang setiap pagi. Di sekolah ini banyak memberikan kamu pembelajaran yang berarti. Kamu ingat wajah guru-guru kamu semua. Kamu ingat bagaimana teman-teman kamu yang selalu menanyakan kabar kamu. Guru kamu yang selalu kamu raih tangannya ketika datang. Yang selalu kamu minta bantuan ketika mendapatkan pelajaran dan soal yang kamu tidak tahu sebelumnya. Adik-adik semua ingat adik-adik semua, di belakang ada orang tuamu, ada orang kamu yang sedang menyaksikan apa yang telah aku lakukan selama kurang lebih 6 tahun. Nah, ingat ketika pertama kali orang tua kamu mengantarkan ke gerbang sekolah ini, yang mengantarkan sampai depan sekolah ini, dan mereka mengatakan, nah, belajarnya yang betul ya nak,
Belajarnya yang benar ya nak. Belajarnya yang bagus ya nak. Yang rajin ya nak. Jangan macem-macem nak. Jangan bandel. Jangan bikin guru kamu marah. Jangan bikin guru kamu sakit hati nak. Jangan bikin guru kamu kecewa nak. Nah, ayah dan ibu mau kamu jadi anak yang soleh, yang soleha, yang sukses ya nak. Ingat yang sukses. Akhirnya kamu semua belajar dengan baik, belajar dengan betul. Kamu ingat wajah ayah kamu yang setiap pagi salim sama kamu, yang setiap pagi ayah berangkat dulu ya dengan motor tuanya, dengan motor yang sering mungkin bermasalah. Mereka nggak tahu, nah kamu nggak tahu, mereka sering hampir bertemu dengan mautnya di jalanan. Mereka hampir banyak diganggu dengan masalah-masalah. Mereka, ayah kamu rela kepanasan, rela kehujanan, mungkin rela ditimpakan masalah. Tetapi ketika mereka pulang, nah, mereka selalu membawa senyuman yang terbaik buat kamu. Mereka selalu menyanggupi apa yang kamu perlu, nah. Mereka selalu menyanggupi apa yang kamu butuhkan, nah. Itu ayah kamu, nah. Ingat wajah ibumu, nah. Ingat wajah Umi, ingat wajah Bunda, nah. Yang setiap pagi ketika semua orang rumah belum bangun, ayah, ibumu, umimu, bundamu udah bangun duluan. Langsung bangunkan, nah bangun, nah siap-siap mandi, kamu mau sekolah, nah. Tuh bajunya sudah disiapkan, kamu mau makan apa, sarapan sudah disiapkan, bekalnya sudah dibuat, nah. Dan kamu diantarkan sampai ke gerbang sekolah ini, hati ya, yang betul belajarnya ya. Dan ingat wajah guru. Suatu ketika hal yang tidak kamu inginkan, hal yang tidak kamu ya bisa bayangkan, hal yang tidak kamu kira-kira, ketika kamu pulang dari sekolah, ketika kamu pulang dari main bersama teman, yang tadinya kamu tertawa terbahak-bahak bercanda dengan teman, ketika kamu pulang, beberapa tetanggamu sudah menghampirimu, langsung mengusap dadamu, langsung mengusap kepalamu, ketika kamu mendekat sampai rumah tersebut, ada bendera kuning di rumahmu. Sudah, bendera kuning di rumahmu. Kamu kira itu bukan keluarga, kamu kira itu bukan rumah saya. Tetapi makin dekat dengan suasana rumah, bendera tersebut makin banyak di daerah rumahmu. Dan saudara-saudaramu sudah mulai menghampiri, banyak orang memenuhi ya rumahmu, dan selalu mengatakan yang sabar ya nak, yang sabar ya nak. Dan akhirnya ketika kamu sampai rumah, kamu melihat nak, sosok orang tuamu, sosok ayahmu, atau sosok ibumu, nak, sudah terbaring di beberapa, nak. Yang biasanya ibumu selalu menunggu kamu pulang, sudah menyiapkan ini makanan yang terbaik buat kamu. Ini sudah disiapkan, kamu senang yang makanan sudah disiapkan, ternyata sudah tergeletak, nak. Sudah diriukan oleh orang-orang banyak. Ayahmu yang biasa ngajak kamu untuk jalan, yang ngajak kamu untuk main, ternyata sudah tidak lagi berkawan, sudah dibuka. Dan mereka tidak akan mengira kamu akan rindu ketika ibumu sudah tiada. Pagi-pagi siapa yang bangunkan kamu lagi? Siapa yang membuatkan bekal kamu lagi? Siapa yang membuatkan makanan kamu lagi? Ayahmu siapa yang nanti berjuang, mengasah badan ketika kamu diganggu, dipermasalahkan orang itu ayahmu. Dan ternyata kamu harus rela menyelamatkan, kamu harus mengantarkan kepusaran dalam kekuburan yang makamnya. Dan saat itu juga ayahmu atau ibumu dimasukkan di dalam kubur, didoakan. Nerakanya sudah tidak ada lagi, kamu tidak bisa lagi mendengar suaramu, kamu tidak bisa lagi menatap senyuman indahnya, kamu tidak bisa lagi melihat geraknya. Yang tersisa hanyalah namanya di sebuah papan yang sudah kotor. Waktumu gak banyak, waktumu sangat sedikit. Ingat ketika guru-guru kamu yang setiap pagi mereka rela memberikan pembelajaran yang terbaik, mereka rela memberikan pembelajaran yang bagus, mereka rela memberikan ilmunya. Mereka, kamu semua nggak ada yang tahu
Guru-guru kita pun penuh dengan masalah, penuh dengan ujian. Mereka punya ujian dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan saudara-saudaranya. Nah, ingatlah, waktumu tidak banyak, waktumu sedikit. Jadilah murid yang benar-benar memegang teguh keyakinan. Sekolah bisa membuat kamu merubah nasib. Sekolah bisa membuat kamu memperbaiki kehidupan kamu beserta orang tua. Sekolah mampu membuat ibumu tersenyum, ibumu bangga. Sekolah mampu membuat ayahmu bangga, nak. Mereka nggak butuh, nak. Mereka nggak butuh uangmu. Orang tuamu nggak butuh hartamu, nak. Cuma yang mereka butuh, kamu yakin dan kamu sanggup untuk menjalani kehidupan dengan baik. Guru-guru juga nggak butuh, nak. Pengakuan dari kamu, guru-gurunya nggak butuh. Bapak ibu guru nggak butuh harta kamu, nak. Tapi mereka akan sangat senang, mereka akan sangat tenang dan nyaman ketika muridnya telah menjadi orang yang bisa bermanfaat minimal buat mereka. Nah, sepulang dari sini, ingat wajah mama, ingat wajah bunda, ingat wajah ibu, ingat wajah ayah, anak. Peluk mereka, nak. Cium tangannya, nak. Peluk mereka. Saling lagi sama guru-guru agar kamu bisa merasakan kenikmatan dari harta yang paling bahagia, memiliki kedua orang tua dan memiliki guru-guru. Jangan jadi anak yang malas, jangan jadi anak yang rela mengorbankan semuanya. Jangan jadi anak yang selalu membuat ayah ibu cemburu. Oke, adik-adik semua boleh dibuka matanya. Yuk kita doa bersama. Semuanya angkat tangannya, kedua tangannya. Yang kedua yang lebar. Tangannya, Abid, tangannya Abid. Doa minta khusus kepada Allah. Ini hari Jumat, hari yang Sayyidul Ayam, hari dimana doa-doa kita lebih mudah diijabah dan berkhusus. Kita berdoa. Yang pertama, kita doakan untuk orang tua kita, khususnya yang sudah tiada. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Allah menempatkannya di surga yang terbaik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Nah, Sayyidul istighfar dulu, kita istighfar 3 kali agar Allah mengampuni dosa. Astagfirullah. Yang kedua, kita doakan untuk orang tua kita yang masih ada, yang masih lengkap, juga orang tua kita di sekolah, guru-guru kita, agar Allah jaga, agar Allah lindungi dengan namanya Al-Hafiz. Mudah-mudahan orang tua kita terlindungi dunia dan akhirat. Amin. Guru-guru kita terlindungi dunia dan akhirat. Amin. Allah berikan kemudahan orang tua kita, guru kita dalam beribadah. Amin. Dalam hidupnya meraih kesuksesan, meraih rezeki, menjalankan aktivitasnya. Amin. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, dan sayangilah mereka, dan berkahilah mereka, dan mudahilah mereka, sebagaimana mereka semua menyayangiku di waktu kecil. Yang ketiga, kita berdoa untuk diri kita, mudah-mudahan sekolah kita semuanya dilancarkan, ujian kita dimudahkan,
soal-soal nanti yang ada ataupun proses yang ada tidak menghambat kita semua. Kita semua. Allahumma yasir wala tuasir. Allahumma yasir wala tuasir. Ya Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta bantuanmu, aku meminta pertolonganmu. Mudahkanlah ujianku, mudahkanlah sekolahku, mudahkanlah proses belajarku, dan jangan dipersulit ya Allah, dan jangan disusahkan ya Allah. Keempat, ini doa buat kita semua yang baik dan kehidupan kita dunia dan akhirat semuanya diberikan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan di dunia yang baik, dan jadikanlah kehidupanku di akhirat yang baik, dan hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Terakhir, jadi doa supaya amalan kita, proses kita, belajar kita semuanya diterima oleh Allah. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, terimalah amalku, hisablah amal kami, hisablah usaha kami, ibadah kami dengan hisab yang mudah, yang tidak mempersulit. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah ya semua, ibu semua ya yang sudah melakukan ini, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di hari yang mulia yang ini Allah pasti dengar dan Allah pasti kabul. Oke, adik-adik semua, sekarang kakak minta terakhir boleh berjabat tangan dengan teman di sebelahnya, kecuali dia kan oleh batas. Ya, berjabat tangan, berpegangan tangan seperti ini. Ya, bergandengan tangan. Yuk, satu. Ibu-ibu juga boleh bu, ya bergandengan tangan. Ya, karena ibu-ibu di sebelahnya, silakan bergandengan tangan bu. Nah, pegang tangannya aja. Bareng-bareng kita semua di sini. Oke. Ketika Kak Tama bilang, baik yang muridnya, gurunya, dan ibu-ibunya, ketika saya bilang SD Negeri Kramat Jati 01 Jakarta, yuk semuanya sampai pegangan tangan. Ya. Ketika saya bilang SD Kramat Jati 01 Jakarta, jawabnya gini bu, bersama di dunia, bersama di surga. Jadi bersama di dunia di bawah, angkat bersama di surga. Yuk kita latihan dulu ya, tes dulu ya, biar kita sama-sama mendidik anak dulunya bu, sama-sama meraih hasilnya nanti di surga. Yuk, oke semuanya bergandengan tangan, siap? Yuk, latihan dulu ya, latihan dulu ya. Yuk, angkat tangannya, nanti yang nggak mau angkat tangannya nanti di depan ya, berdiri. Yuk semuanya, latihan dulu. SD Negeri Kramat Jati 01 Jakarta. Bersama di surga. Latihan dulu ya. Ulang ya. Yang lebih meriah, yang lebih menggelegar, girohnya semangatnya keluar. Bersama di dunia, bersama di surga. Oke, siap ya, yuk. Nah, itu Pak ya, bareng-bareng nanti. Yuk, siap. Oke, semuanya. Siap. SD Negeri Kramat Jati 1 Jakarta. Bersama di dunia, bersama di surga. Tapi kami
murid-muridnya, wali muridnya, guru-gurunya panjang umur, selalu dilancarkan ibadahnya, ditambahkan rezekinya, disejahterakan hidupnya, masuk surga. Tahmid. Tahmid apa bu? Tahmid bu? Tahmid apa tahmid? Alhamdulillah. Tahmidnya berubah. Takbir. Tahmid. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Ya Alhamdulillah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Badrul Amal yang telah memberikan motivasi untuk kita semua. Dan saya jadi terharu ya Pak Amal, Masya Allah. Ini anak-anak ini anak-anak beda, Masya Allah nanti ya. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, marilah kita bersama-sama. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu Guru untuk berdiri depannya. Kita bersalam-salaman, saling memaafkan, dan kita juga pada saat pengajiannya bisa lebih santai lagi, bisa lebih menjaga sama-sama.